wabarakatuh. Saya Bima Ibnu Farah Rafael ingin mempresentasikan tugas tentang pelanggaran etika dalam pengelolaan sistem informasi yang membahas dalam kasus ransomware BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini masuk pendahuluan. Di sini saya ingin membahas studi kasus etika teknologi informasi pada Bank Syariah Indonesia. Perkembangan teknologi digital meningkatkan resiko kejahatan cyber. Perusahaan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan privasi data. Kasus serangan cyber pada 2023 menjadi contoh nyata menunjukkan pentingnya penerapan etika dalam organisasi. Nah, di sini masuk ke profil perusahaan Bank Syariah Indonesia. Nah, di awal, Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk dari hasil merger tiga bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, Edi Syariah, dan Mandiri Syariah pada tahun 2021. Sebagai bank besar, BSI memiliki jutaan nasabah dan pengelola data yang sangat sensitif, seperti data identitas, transaksi, keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Selain itu, BSI juga mengandalkan sistem digital seperti mobile banking dan layanan online dalam operasionalnya. Dari sudut pandang etika IT, kondisi ini membuat BSI memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas di dalam perusahaan. Hal ini karena data yang mereka kelola bukan hanya data aset perusahaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan hak privasi pengguna. Oleh karena itu, setiap gangguan atau kegagalan dalam sistem IT seperti yang terjadi pada kasus ini tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga menjadi masalah etika yang serius. Nah, sejarah singkat Bank Syariah Indonesia berdiri pada 2021 sebagai hasil penggabungan 3 bank. Di sini yang disebutkan tadi berdiri dari Februari 2021 yang merupakan merger dari 3 bank syariah Indonesia. Merger ini dilakukan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia, meningkatkan daya saing di tingkat global, dan setelah itu merger BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Kedua, pembahasan kasus etika IT. Kasus pelanggaran etika IT di sini dalam kasus BSI pada Mei 2023, sistem layanan Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan besar yang menyebabkan layanan seperti ATM, mobile banking, dan teller tidak dapat digunakan selama beberapa hari. Setelah ditelusuri, gangguan tersebut disebabkan oleh serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok hacker. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan sistem, tetapi juga diduga menyebabkan kebocoran data nasabah. Bentuk pelanggaran etika IT-nya di sini: satu, pelanggaran kerahasiaan atau confidentiality. Data nasabah berpotensi bocor ke pihak tidak bertanggung jawab. Informasi pribadi tidak terlindungi dengan baik. Dalam etika IT, perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data pengguna. Nah, untuk yang kedua, ada pelanggaran privasi. Data sensitif seperti identitas dan kontak nasabah terancam tersebar, melanggar hak privasi pengguna. Etika IT menekankan bahwa data pribadi tidak boleh diakses atau disebarkan tanpa izin. Yang ketiga, pelanggaran ketersediaan layanan atau availability. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi, layanan publik terganggu. Dalam etika IT, perusahaan harus memastikan sistem selalu tersedia dan dapat diakses. 4. Kurangnya transparansi. Awalnya gangguan disebut sebagai maintenance. Informasi tidak langsung disampaikan secara jujur. Ini melanggar prinsip kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi. Langkah-langkah preventif. 1. Penguatan sistem keamanan atau cyber security. Upgrade sistem keamanan IT, menutup celah vulnerability pada sistem. Etika IT-nya melindungi data adalah kewajiban moral dan dalam perusahaan. Kedua, implementasi monitoring dan deteksi dini menggunakan sistem seperti IDR, Endpoint Detection and Response, monitoring aktivitas sistem secara real time. Etika IT mencegah kerugian pengguna sebelum terjadi preventive responsibility. Yang ketiga, ada backup data secara berkala. Menyimpan data cadangan atau backup dipisahkan dari sistem utama. Etika IT-nya menjamin kesetiaan data atau availability. Yang keempat, penetration testing atau audit keamanan.
uji coba serangan, simulasi hacking, audit. Etika IT-nya evaluasi diri untuk mencegah kelalaian atau accountability. Yang kelima, peningkatan kesadaran karyawan, pelatihan keamanan IT, edukasi tentang phishing dan malware. Etika IT manusia adalah bagian penting bahwa menjaga keamanan itu bukan harus dari sistemnya saja, melainkan dari SD manusianya juga. Yang keenam, penerapan kebijakan perlindungan data. Aturan etika IT menjaga privasi pengguna atau privacy protection. Yang ketujuh, transparansi kepada publik, memberikan informasi yang jelas jika terjadi gangguan, tidak serta-merta menuntut bahwa terjadi karena kelalaian dari sistemnya. Nah, etika IT yang menjaga kejujuran dan kepercayaan atau trust. Yang ke-8, kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber, bekerja sama dengan instansi seperti tim keamanan nasional, berbagi informasi ancaman. Etika IT tanggung jawab sosial untuk keamanan bersama. Nah, ini kesimpulan dari studi kasus dari Bank Syariah Indonesia. Kasus serangan ransomware yang dialami Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa keamanan teknologi informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab etika perusahaan, khususnya dalam menjaga data dan kepercayaan nasabah. Dari kasus ini terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip utama etika IT, yaitu kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan transparansi. Gangguan sistem serta potensi kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan terhadap informasi pengguna belum optimal. Meskipun demikian, langkah penanganan yang dilakukan seperti pemulihan sistem, peningkatan keamanan, dan evaluasi internal menunjukkan adanya upaya tanggung jawab dari perusahaan. Namun ke depan diperlukan peningkatan yang lebih kuat dalam aspek pencegahan, transparansi, dan perlindungan data. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa keamanan IT bukan hanya aspek teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral perusahaan dalam menjaga kepercayaan dan hak privasi pengguna. Segitu aja pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.